Aduh. Nah, ya. Jadi kemarin tuh saya bikin video seolah ngomong dengan hantu kemarin tuh. Ya. Nah, ini suasana kelas. Oke ya, sip. Nah, ini juga. Oke, siap. Nah, ini. Oke ya. Ya, kita mulai sekarang. Kemarin saya kan hanya menjelaskan G-kode ya, kemarin tuh ya. Di bawahnya G-kode, di atasnya itu ada submil. Ya. Saya nggak sempat menjelaskan. Nah, sekarang hari ini saya balik, G-kode nggak saya jelaskan, tapi software-nya. Sebenarnya sama aja ya, itu sama saja. Jadi, tapi beban Anda jadi berat. Anda di bubut tidak tahu G-kode, di milling tidak tahu submil. Tapi nanti bisa bayangkan karena sama sebenarnya aplikasi ini seperti Anda ke ATM ya, ATM BCA, ATM ini beda, tombol yang dipencet beda, tapi logika berpikirnya sama, gitu ya. Jadi prosesnya sama, layoutnya tombolnya beda. Jadi Anda effortnya agak tinggi hari ini karena langsung kepada soft turn dan di mesinnya ada masalahnya. Kalau kemarin milling saya nggak jelaskan karena di millingnya nggak ada soft mill, di mesinnya yang kita punya nggak ada soft mill. Tapi ini di bubut komplit, dua-duanya ada. Nah, kalau ada dua-duanya gunakanlah yang soft turn atau soft mill. Kalau ada, karena itu lebih mudah. Sama seperti kemarin, mulailah dari sinutrend ya. Udah ya, kita lanjutkan. Ya. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau membuat mesin gunakan use template. Ya. Nah, seperti kemarin ya, demo LED. Nah, bisa dikasih nama ya. Nama sebenarnya ya. Oke ya, seperti ini. Kemudian ini kecil aja lah. Kecil aja ya. Nah, gitu ya. Nah, sip. Jadi wajah saya ada, ini ada, create. Nah, ya seperti sama aja ya, seperti kemarin ya, masuknya menggunakan ini ya, panah. Ya, starting the selected machine. Ya, tunggu. Ya seperti kemarin, biar kita langsung ini ya bisa diikuti, ini ada bitrate 100% ya, biar nanti siap untuk ide eksekusi. Ini juga 100% ya, nggak kayak kemarin lupa ini ya. Terus spindle start hidupkan, terus feed start hidupkan, ya kan. Kemudian ini ya, MX. Ini MX kan koordinat ini tidak dikontrol oleh program ya, yang dikontrol adalah actual values. Nah, ya. Ini yang dikontrol. Ya. Seperti kemarin ya, masuk ke program manager ya. Ya. Oke, masuk ke path program. Ya. Ini masih kosong ya. Kemarin sudah bikin karena apa? Kemarin itu di milling ya. Jadi di sini nggak ada. Ya. Nah, kita bikin new ya. Seperti kemarin. Ini directory loh ya. Ya, direktorinya misalnya ujicom. Ya. Kalau pakai spasi bisa nggak ya, saya ingin tahu. Oh, nggak bisa ya, nggak boleh pakai spasi. Nah ya, oke-nya sekali aja ya. Karena, sebentar, kita akan bikin direktori ya. Bikin direktori ujicom. Ya, Anda harus pilih ini direktori. Ya. Oke. Nah, terus di dalam ujicom ini
kita buat juga file ya. New. Nah, kemarin kan G-code ya. Nah, sekarang Soften. Ya, lebih mudah ya, jangan takut. Ini lebih mudah. Soften. Klik. Nah, kasih nama apa ya? Project atau Pro 1 ya. Terserah, ini nama bebas ya, mau Pro 1, mau CB, mau Bebek atau apa. Oke. Nah, kan beda ya tampilannya dengan kemarin ya. Ya. Ini kita baca satu-satu, work offset G54 ya, oke ya, kita selalu menggunakan G54. Describe ya diinikan ya. Nah, ini ya bakalannya. ZV-nya. Nah, ini biasanya materialnya itu kan bekas gergajian, itu pasti ada kelebihan. Maksudnya harus di facing ya. Kita kasih kelebihan 1 mili untuk di facing. Ya kan? Bakalannya silinder ya. Ini pilihannya banyak. Sekarang silinder dulu ya, jangan yang lain ya. Terus XA itu adalah, dan ini 38 ya. Bakalannya 38. Kemudian sebentar, ini ZA. Ya, saya sudah salah lagi. Ini kan nolnya mau di offset enggak ya? Ini nih bukan kelebihan material nih. Set value of the work offset. Ini 0 yang ini ya. Tadi saya salah. Ya, yang satu ini ya. Jadi materialnya ada kelebihan, taruh di sini, bukan di ZV ya. Kalau ini adalah settingannya nanti ditambah 1 mili ya. Bukan ya. Walaupun bisa dipakai juga, tapi nanti kita kehilangan 0 kalau nolnya digeser-geser, nolnya hilang. Bukan hilang, kita harus mengingat sesuatu yang tidak perlu. Nolnya di awang-awang. Kalau ini saya buat 1, maka nolnya adalah 1 mili dari yang kita setting. Jadi nggak usah lah. Jadi material kelebihan itu di sini, ZA. Terus ini ZI itu adalah ujung dari benda yang masuk ke dalam rahang. Ya, berapapun bebas. Yang penting ZP ini harus lebih besar dari benda yang kita kerjakan ya. Benda yang kita kerjakan kan 42, 80 oke ya. Mau 60 juga oke. Karena ini yang dikerjakan hanya 42 ya. Misalnya saya jangan terlalu panjang. 60 aja. Kan dari 42 ke 60 ya, hanya 18 ya. Nah, gitu ya. Nggak dirubah juga nggak apa-apa ini. Ya, ZB-nya minus 60 atau min 80 biar nggak apa-apa. Nah, ya. Nah, kita tidak menggunakan apa? Oh ya, ini bendanya masih sederhana, jadi retraction atau retract-nya, mundurnya itu sederhana ya. Kalau nanti sudah ada internal gini ya, ini ya, lihatnya gambarnya ya, rumitnya. Kalau ada pemotongan dari kiri, nah ini ya, nambah lagi ya. Nah, sementara kalau benda yang kita akan buat itu masih sederhana, ya nggak ada lubang dalam, nggak ada paha kiri, makanya kita gunakan simple aja. Ya. Kemudian ini mundurnya berapa ya? 10 nggak apa-apa. Ya, ini kan mundur, ya. Pembebasan ketika sudah selesai proses dan sebelum proses ya. Oh, ini setelah proses. Ini ditarik 10 mili sebelum ditarik ke home-nya. Berapapun ya. Ini bebas. Mau 5 boleh, mau 10 boleh. Tapi ini jangan 1 meter ya. Ini mesinnya nggak cukup. Ya. Nah, toolchain-nya ya. Toolchain ini lebih bagus kalau Anda menggunakan mesin. Artinya apa? Mau tool panjang, mau tool pendek, ganti toolnya di tempat yang sama. Ya. Ini seolah-olah absolut lah, seperti absolut. Kalau Anda menggunakan work, maka ganti toolnya beda-beda, tergantung. Kalau panjang dia lebih mundur, pendek lebih dekat depan. Nah, itu riskan ya, riskan terhadap over travel. Ya, ini ya, pakai work ini sering-seringnya over travel atau malah nabrak ke benda. Ya.
Jadi aman gunakan mesin. Ya. Nah, nanti kalau di mesin ini kita bisa tekan teach. Nah, ini berubah. Ya. Posisi yang aman itu Anda tekan teach to change position. Ya, jadi pahatnya ditarik ke tempat yang aman. Kalau muter nggak ada yang ketabrak, maka Anda tekan teach to change position. Gitu ya. Di mesin nanti begitu yang kita lakukan. Ini RPM maksimum speed ya, jangan besar-besar ya, 3000 aja ya, atau 2000 ya, tergantung mesinnya. Kalau mesin masih baru ini oke ya. Kalau udah tua mungkin 2000 juga udah bunyi ya. Ya 2000 aja lah. Ya. Terus ini safety clearance, ini ada gambarnya ya. 1 mili. Ini nggak ada saat ini nggak ada gunanya karena mesin kita bukan turn mill ya. Jadi mau searah mau berlawanan nggak masalah. Karena apa? Nggak ada cutter di mesin. Kalau di turn mill nanti ini berpengaruh ya. Up cut atau down cut itu berbeda. Ini down cut kayak gini. Ada gambarnya ya. Oke, sip. Accept. Nah, jadinya kayak gini ya, lebih simple ya. Nanti bandingkan, kalau kemarin itu berapa baris, ini nanti barisnya lebih sedikit. Ya. Nah, kita lihat gambar, kita facing dulu ya. Nah, ya. Awal pertama kan turning ya. Ya. Kemarin facing kan, sekarang turning. Ya. Oke. Kemudian stock removal. Ya. Tool yang digunakan apa? Ya, gunakan select tool. Ya, nah, gunakanlah ini aja. Ya, finishing T35A. Ya, oke. Ya, finishing. Oke, nggak ada yang tersesat kan? Oke. Ya. Nggak ada masalah? Aman ya? Oke. Oke. Nah, ya ini kan ini sudah ganti ya. Kita lihat dulu di sini. Kadang-kadang oh ya nggak ada. Kalau di mesin nanti ada finishing dan roughing bersatu. Nah, ya, ini nggak ada ya. Ternyata tetap kayak kemarin. Roughing dulu. Ya. Ini adalah roughing kasar aja nggak apa-apa kan, 0,2 per putaran. Ini feedingnya beda ya, milimeter per putaran. Ya, 0,2 kasar ya, memang pengasaran ya. Kemudian ini RPM-nya, kalau bubut kan berubah-ubah ya. Maka kita gunakan RPM-nya, diklik, pilih meter per menit. Nah, ini cutting speed. 150 oke lah. Ya, mau 200 juga oke kan, bendanya aluminium ya. Sebetulnya bisa sampai 300 nih ya. Bisa sampai, kan ini aluminium ya. Anda bisa sampai 300. Aluminium carbide lagi ya. Ya 300 bisa ya. Apanya? Cutting speednya di bubut 200 saja ya. Ya 200 ya, biar nggak ngaclong mesinnya ya. Terus pembubutannya, nah ini facing kan melintang ya. Face ya, melintang motongnya ya. Mulai dari bendanya kan 38. Bendanya 38, Z-nya tadi kan kelebihan 1 mili ya. Ya. Nah, ini mau increment, nah, kalau increment mikirnya sulit ya. Nah, udah absolut aja kayak kemarin ya. Menuju -1 atau -2 terserah ya. Pokoknya lebih dari center atau -2. Ya. Jadi nanti facingnya melebihi dari center 1 mili ke bawah ya. Ini kan 2 itu diameter. Jadi dari posisi center dia akan turun lagi 1 mili jari-jari atau 2 mili diameter. Oke. Target Z-nya ya absolut 0 ya. Oke ya. Pemakanannya 0,5 aja lah. Supaya 2 kali motong ya. Karena ini facing ya. Facing itu lebih berat.
ya. Oke. Nah, ini kan nggak usah pakai kayak kemarin lah, ya, nggak usah pakai finishing ya, 0 aja lah. Nah, dua-duanya 0, jadi nggak usah pakai finishing. Oh, tapi nanti kasar ya, wah, salah ya. Setnya lebihin 0,2 atau 0,1, terserah. Ya. Ya. Oke, ini sudah semua belum? Nah, bisa begini. Udah semua? Nah, accept. Accept. Nah, ini seperti kemarin ya, di posisi ini klik kanan, copy, terus klik kanan, paste. Ya. Edit yang terakhirnya ini, ya, gunakan segitiga. Nah, tentu ini nggak ada kelebihan ya, namanya finishing nggak ada kelebihan. Oh ini pengen lebih halus kan, 0,1 ya, atau 5%, terserah ya. Oh saya pengen lebih halus lagi, oke, 0,05, pengen halus. Oke, sudah. Udah semua kan? Udah ya, accept. Nah, ya. Nah, sekarang proses selanjutnya kayaknya mending ngebor dulu ya, karena ini tipis ya ini. Bor dulu ya supaya dia nggak ngembang ya. Kita bor dulu ya. Berarti sekarang gunakan drilling. Drilling, walaupun di dalamnya hanya 10 ya, pakai deep hole ya. Deep hole drilling ya. Nah seperti kemarin ya, T nya adalah ya, di tempat T ini select tool, cari. Nah, ya, kalau bikin tool kayak kemarin bisa ya, saya menggunakan drill 5 ya, tapi diameter 8 kan, boleh gitu ya. Atau bikin alat baru kan sama dengan kemarin ya. Saya ini dirinya bisa nggak bisa kan. Ini kan sekedar nama ya, drill 5, ini nama, bukan diameternya 5. Tapi idealnya memang bikin tool lagi. Bikin toolnya sama dengan kemarin ya. Jadi saya menggunakan drill 5 tapi diameternya 8. Oke, nggak masalah. Oke ya, sudah semua? Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, ya. Kemudian ya, feedingnya ya, kalau ini 50 kekecilan ya? Apa? Untuk pengeboran? Bor kan nggak ada VC-nya. 50 ya, nggak apa-apa ya? Atau 100 lah? 80. 100 lah? Boleh. Ini sama teman ya? Saya bayar misalnya 120. VC-nya kasih 20. Ini pakai VC ya? Nah, tapi kan bor diameter 0 kan kalau bor. Ya udah 2000 lah nggak apa-apa. Kayak kemarin kan kita 2000 kemarin pas milih ya. Ngebor 2000 kan aluminium. Diameter 8. Putaran itu ya ngebor. Putaran apa ya? Bor. Iya, karena aluminium lah. Kalau mungkin kalau besi kita 800. Ini kan aluminium ya. Jadi 2000. Ini bedanya apa ya ini ya? Face sama front apa? Face ya, machining surface. Ini posisi, oh ini untuk 5 aksis ya. Ya seperti posisi ini adalah ada koordinat tertentu ya. Jadi kita gunakan face aja. Standar di tengah maksudnya. Kemudian ininya seperti kemarin gunakan chip removal ya. Kemudian seperti kemarin ya, seng ya. Seng. Kemudian kedalamannya ya.
min 10 ya, sesuai gambar. Min 10. Min 10 ya, seperti kemarin aja. Ini 90% awalnya, maksimum pengeborannya 2 mili gitu ya. Terus setiap berikutnya 90%-nya lagi minimal misalnya 1 mili aja. Jadi pengeboran maksimal 2, pengeboran minimal 1. Ya. Dwell time-nya 0,6 detik ya. Setelah ukuran tercapai itu ditahan 0,6 detik. Anda kalau mau variasi yang lain bisa pakai revolusi, 2 revolusi. Nah, boleh mau gitu juga bisa. Jadi 2 putaran benda dia langsung ditarik. Jadi pasti putus ya. Kalau 1 belum tentu putus, tapi kalau 2 putaran benda langsung ditarik, itu pasti putus totalnya. Karena 2 putaran benda. 2 putaran pahat. Benar 2 putaran benda. Ya. Boleh Anda 0,6 itu sebenarnya berapa putaran nggak jelas ya. Kalau ini lebih jelas. Pasti putus totalnya. 2 putaran benda ditarik. Oke ya? Accept ya? Accept. Nah, turning ya. Ya, turning drilling maksudnya, position. Ya, posisinya. Nah, ya kayak kemarin kan, persis ya. Ya, posisinya adalah 0 0. Sebentar. Ya, X0 ya. Nah, ini dari depan juga. Pilihannya per surface. Udah pusing ya. Udah tinggalin, udah accept ya. Accept. Nah, simulasi. Ya, kita simulasi sampai pengeboran. Kalau mau lihat garis pakai ini ya. Lihat dalamnya, mau lihat dalamnya gunakan future view half. Nah, ya, dalamnya ini ya. Dalamnya nggak kelihatan ya, arsir ya. Kalau ini apa? Ini dari depan, ini potongan, ini 2 window. Hang nih. Wah, hang. 3D. Ini 3D ya. 3D kayak gini. Ya. Kalau ini garis-garisnya mengganggu, Anda bisa tekan Soul Toolpad-nya hilangkan. Nah, ya. Oke, sip. Nah, kan ini pengeboran udah selesai ya. Sekarang kita beranjak ke kontur yang lainnya ya. Nah, seperti milling, kita gunakan ini ya, kontur turning ya. Klik bersama-sama aja ya. Nah, kalau di shop turn itu langsung new contour ya. Itu beda ya, nggak ada contour call di sini. Jadi langsung new contour. Nah, oke. Terus ketikkan kontur. Ya, kontur. Oke, accept. Mau di enter dulu juga boleh. Ini accept bisa. Klik. Nah, gambar kayak kemarin. Kita mau gambarnya dari depan aja. Mulai dari X0. Kok X0 ya? Diameter itu 12 ya. Kita mulai dari diameter 12. Ujung benda kita 12 ya. Z0 ya. Kan sudah di facing kan, berarti Z0 ya. Tetapi itu ingat ada chamfer ya. Radius ganti menjadi chamfer.
besarnya 1 mili. Ya. Ini kan ada chamfernya 1 mili. Fs itu chamfer, R itu radius. Arahnya dari bawah ke atas. Ini arah juga penting ya. Arahnya ini harus benar. Nah, nanti kalau internal arahnya kebalik. Ya. Ini kan eksternal itu arahnya ke atas. Ngikutin panah ini ya. Accept ya. Sudah semua kan? Accept. Nggak terjadi biarin ya. Karena ini belum ada target berikutnya ya. Target berikutnya adalah ini. Gerak horizontal ini ya. Ya, klik. Nah, lihat di gambar itu minus 12 kan? Nah, tulis minus 12. Ya. Enter. Oke ya. Accept. Kemudian gerak miring pakai yang ini ya. Yang kayak X ini. Atau berapa? 1 2 3 4 dari atas. Baris keempat. Ya. Klik ini. Nah, kita lihat informasinya yang ada diameter ya 20 dan Z-nya 20 juga ya. Nah, ya. Min 20. Ya. Nanti sudutnya muncul sendiri. Ya. Oke. Ya, 20 dan min 20. Oke, sudah? Sudah ya? Belum? Nah, saya tunggu lagi. Sudah, kalau udah accept ya. Accept. Kemudian target selanjutnya gerak vertikal ini ya. Gerak ke atas menuju 24. Ya. Sesuai gambar 24 ya. Oke, accept. Ya, accept. Nah, kan ini jadi nih ya, ke atas. Terus ke kiri. Ya. Minus 21 ya. Minus 21. Absolut ya. Kalau increment min 1. Ya, kalau Anda menggunakan increment boleh min 1 tapi. Ya, karena dari 20 ke 21. Oke ya. Sudah? Sudah terisi? Nah, ya, jadi ini seperti ini. Sekarang gerakan melengkung ya, pakai yang ini. Ya. Oke ya. Oke, pilih ini ya, gerakan melingkar. Klik arah putarannya, direction of rotation ke sini. Ya. Kemudian radiusnya sesuai gambar adalah 10. Kemudian X-nya sama ya. 24 ya. 24. Z-nya min 32. Min 32. Oke. Nah, ini dialognya aneh ya. Ada dua pilihan. Nah, kalau mau pilih yang ini, Anda harus menggunakan dialog select. Ya, pilih dialog select. Nah, yang dipilih yang radius yang lebih dekat. Radius yang lebih besar atau lebih ya, yang lebih pendek. Oke, udah. X-nya 24 kan sesuai di gambar. Enggak usah mikirin itu. Kan satuannya udah diameter. Enggak usah bagi dua. Jadi ini X-nya 24, radiusnya 10, tahu beres aja. Enggak usah. Z-nya 32. Minus enggak, Pak? Oh ya minus 32.
Ya. Oke. Selanjutnya adalah ini ya, horizontal menuju 34 ya, Z min 34. Oke. Nah ya, sip. Bisa ngikutin. Terus gerak ke atas yang ini. Ya. Klik menuju 32. Nah, tapi ingat ini ada radius 2 ya. Jadi ini chamfernya diganti radius. Ya. Radius 2. Oke. Ya, udah ya, accept. Nah, ya. Tidak terjadi radius tidak apa-apa ya. Lanjutkan aja ini sampai ya. Sampai ini kalau tidak akan dipotong 42 ya, kalau tidak akan dipotong. Tapi kalau dipotong ditambah pahat alur. 34 tambah 2 min 36. Kan R2. Enggak, ini 42 kan? Kan tadi udah sampai sini ya? Udah. Oh, udah. Jadi gini, kalau tidak akan dipotong, kemungkinan nanti nggak akan dipotong jadi 42 aja. Nah, tapi kalau ingin dipotong pakai pahat potong, maka ditambahnya 3 mili ya. Jadi 45 gitu aja ya. Accept ya. Accept. Nah, ya seperti ini. Terus gerak ke atas menuju 38. Ya. Ya, sip. Oke ya. Sudah ya? Accept. Nah, ini jadi ya gambarnya. Anda lihat. Oke, berhasil semua enggak? Ya, accept. Ya. Setelah ini agak beda ya, stock removal. Kalau kemarin kan spigot. Nah, ini beda ya. Ini stock removal. Enggak ada spigot di sini. Speed tank juga enggak ada. Ya. Stock removal. Nah, ya. T-nya ya. Pahatnya gunakan pahat yang tadi ya. Select tool, gunakan finish 3. Ya, kenapa enggak rough? Saya butuh kebebasan pahat ini ya untuk cekungan itu. Kalau ini kan bebas ya. Oke. Jadi saya butuh untuk kebebasan untuk ini. Feedingnya 0,1, oke. Ini apa namanya? Cutting speednya 200 ya. 200. Tadi kan 200 enggak? Ya. Pas spacing 200 ya tadi. Nah, ini nih sekarang ada di stock removal itu ada roughing dan finishing. Nah, ya, saya sendiri bingung membayangkan roughing tapi finishing. Nah, itu kan. Kita coba aja ya. Roughing 0,1, finishingnya 0,05. Itu ya. Terus longitudinal, kemudian outside, ya. Ini arahnya dari kanan ke kiri. Ini maksudnya ada alternatifnya ini lihat ya. Tek, ya, ini jelek ini ya. Begitu nyampe mundur langsung, nah, jelek kan? Nggak bebas ya. Nah, itulah. Ini pilihan-pilihan. Saya senang pakai yang ini. Oke, ini sisa ukuran. Nah, ini ingat, ini ada cekungan, maka nggak boleh ada sisa ke arah Z. 0 ya. Ada undercut gini, nggak boleh ada sisa ke arah Z. Nanti sebagian nggak kena pas finishing. Jadi nggak boleh ada pergeseran Z. Boleh pembebasan ke arah X. Ya. Karena kita punya cekungan loh ini. Punya cekungan, kalau Anda geser ketika roughing, maka nanti pas finishing nggak kena.
Maka ke arah Z dilarang pakai allowance. Hanya allowance ke arah X. Oke. Ini pembebasan. Nah, ya, pembebasan jangan besar-besar lah. Kalau ini ada pengaruh ya. Allow jadi 2 mili aja. Ya, increment. Ini 2 mili, jangan 10. Kalau penarikan 10 nggak apa-apa. Kalau ini, kalau Anda tulis 10, maka dia motongnya mulai dari 10 mili dari benda. Jadi motong udaranya banyak sekali. Kelamaan. Kalau ini hanya 2 mili motong udara. Oke. Nah, ada relief cut, ini wajib pakai yes. Kalau no, nanti nggak dikerjain ya. Relief cut-nya nggak dikerjain kalau tidak pakai relief cut. Jadi pakai relief cut, tetapi ini kan lebih berat. Nah, ya, maka ketika relief cut gunakan 0,1 lah ya. 0,1 seolah-olah finishing ya. Ketika di relief cut ini gunakan feeding lebih kecil ya, 0,05. Seolah-olah finishing karena berat ya. Masuk ke celah ini berat, seolah-olah finishing di situ. Oh iya, ini motongnya setengah mili aja, 0,5. Ya. Pemotongannya 0,5 aja. Oke, sudah semua? Tidak perlu limit ya, ini dikerjain semua. Semua area dikerjakan. Udah semua? Nah, di accept aja. Accept. Nah, ini nggak usah di copy paste, nggak usah. Karena sudah ada roughing finishing bersama-sama. Ya. Semua udah jadi. Nah, simulasi sekarang. Facing kan di awal tadi udah ya. Sip. Sip. Hasilnya seperti ini. Atau pandangan lainnya, pandangan side view ini. Kalau Anda mau tampilkan toolpad seperti ini, toolpadnya, ya. Oh, ya, ternyata dia mulainya jauh ya. Nanti terserah. Oh, ini tadi 2 mili kejauhan ya. Kalau ini nggak apa-apa lah ya. Ini kan untuk pembebasan. Jadi untuk yang ini, untuk yang stop removal ke arah X 1 mili aja biar nggak kejauhan. Atau ke arah ininya juga 1 mili juga cukup ya. Jadi kelebihannya 1 mili aja. Supaya motong udaranya sebentar ya. Kita lihat ya, motong udaranya jangan banyak-banyak ya. Ya, nah ya, berapa 2 kali motong udara langsung ini. Sip. Kalau Anda mau lihat, ini dalam lubangnya seperti apa ya, lihat aja pakai ini. Ya. Setengah pandangan. Nah, ini ya. Lubangnya ada. Nah, ya. Di override kalau mau cepet. Tapi nggak kelihatan gerakannya ya. Secepat kilat. Oke ya, ini kemarin juga sudah saya peragaan. Sampai tahap ini itu kalau di mesin itu bendanya belum jadi. Ini kan baru tahap simulasi kan. Nah, supaya jadi benda, ya tentu setting dulu ya. Setelah setting beres, execute, ya. Kemudian cycle start. Nah, ya bergerak. Kita lihat di basic block. Nah, ada G-kode seperti kemarin. Ya. Oke. Ya. Nah, demikian video saya.